Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah dengan judul Pendekatan Historis dalam Studi Islam. Yang beranggotakan yang pertama Muhammad Zaki, yang kedua Niza Bait Fadilatul Zahra. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian pendekatan historis dalam studi Islam. History dalam Kamus Bahasa Inggris historis artinya sejarah atau peristiwa. Kata sejarah dari kata Arab sajarotun yang berarti pohon. Pengambilan istilah ini agaknya berkaitan dengan kenyataan bahwa sejarah, setidaknya dalam pandangan orang pertama yang menggunakan kata ini, menyangkut tentang antara lain syariat al-nasab. Yang kedua, historis menurut para pakar. Para sejarawan beragam dalam mendefinisikan historis, sebagaimana mendefinisikan secara sangat sempit. Edward Verman misalnya menyatakan, historis adalah politik masa lampau. Sebagiannya mendefinisikan secara luas. Sebagai contoh, menyatakan historis adalah ilmu tentang perkembangan manusia dalam upaya-upaya mereka sebagai makhluk sosial. Pendekatan historis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang-orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian masalah yang diteliti. Secara umum dapat dimengerti bahwa pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan. Sejarah secara sempit, pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis. Sejarah atau histori adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, ruang lingkup pendekatan historis dalam studi Islam. Dalam bentuknya yang historis empiris, agama selalu menjadi bagian dari setting historis dan sosial komunitasnya. Historis, dalam kajian Islam setidaknya kita harus mendudukkan permasalahan ini pada ruang lingkup yang lebih sempit, di antaranya Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Yang kedua, Islam sebagai gejala budaya yang berarti seluruh menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga, Islam sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Yang keempat, Islam sebagai produk historis adalah Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Yang kelima, historis atau sejarah sebagai peristiwa, sebagai kisah, sebagai ilmu. Dan yang selanjutnya yaitu tentang metode pendekatan historis dalam studi. Di antara metode yang dipakai dalam pendekatan kajian Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu heuristik. Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Berhasil tidaknya mencari sumber pada dasarnya tergantung dari wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber. Agar mencari sumber berlangsung secara efektif, ada dua cara penunjang heuristik harus diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu mencari sumber harus berpedoman pada biografi kerja dan kerangka tulisan dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang tersirat dalam kerangka tulisan yang meliputi bab dan subbab. Penelitian akan mengetahui sumber-sumber yang belum ditemukan. Dan yang kedua yaitu dalam mencari sumber,
Di perpustakaan, peneliti wajib memahami sistem katalog perpustakaan yang bersangkutan. Sumber untuk penulisan sejarah ilmiah bukan sembarang sumber, tetapi sumber-sumber itu terlebih dahulu harus dinilai melalui kritik eksternal dan kritik internal. Dan pendekatan yang kedua yaitu tentang interpretasi. Setelah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi. Interpretasi yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Dan pendekatan yang ketiga yaitu historiografi. Kegiatan terakhir dari peneliti sejarah, metode sejarah adalah merangkaikan fakta berikut, maknanya secara kronologis atau diakronis dan sistematis menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu harus benar-benar tapak, karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah, sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu. Dan pembahasan kita yang keempat yaitu tentang fungsi dan aplikasi pendekatan historis dalam kajian Islam. Fungsi dan aplikasi pendekatan historis dalam kajian Islam. Historis sebagai gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami oleh manusia secara ilmiah, meliputi kurun waktu tertentu, diberi tafsiran dan dianalisis secara kritis sehingga mudah dimengerti dan memiliki manfaat. Menurut Muhammad Yatimin Abdullah, fungsi pendekatan historis atau sejarah dalam pendekatan Islam adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objek dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Yang selanjutnya menurut para ahli ada di makalah yang sudah di-share. Silakan dari teman-teman membaca. Mungkin pembahasan dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.